Oke, untuk pertemuan pada hari ini kita akan masuk pada bab yang baru atau bahasan yang baru mengenai pencemaran lingkungan. Pada bab ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama kita simak dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan ini ya. Yang pertama, siswa diharapkan untuk dapat menjelaskan pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua, siswa diharapkan untuk dapat mengidentifikasi kerusakan lingkungan. Yang ketiga, siswa diharapkan untuk dapat menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Lalu yang terakhir, siswa diharapkan untuk mampu menganalisis perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada materinya. Ya, di sini dituliskan bahwa manusia dan lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena mereka hidup secara berdampingan. Lalu manusia juga dituliskan merupakan poros atau pusat dari lingkungannya yang memiliki berbagai peran yang dapat berpengaruh bagi lingkungan. Beberapa peran manusia terhadap lingkungannya kita simak sebagai berikut. Ada 4 peran manusia terhadap lingkungannya. Yang pertama, manusia sebagai organisme dominan. Maksudnya adalah di sini manusia dapat berkompetisi serta mempengaruhi lingkungan di sekitarnya atau organisme yang hidup di sekitarnya. Jadi manusia itu lebih dominan. Lalu yang kedua, manusia sebagai penyebab dari evolusi. Maksudnya adalah dengan adanya pengetahuan serta teknologi ataupun keterampilan, manusia dapat mengembangkan berbagai hal yang sudah ada. Lalu yang ketiga, manusia sebagai makhluk pengotor. Maksudnya ini adalah jika kita lihat tingkah laku manusia seperti membuang sampah sembarangan dan juga tidak merawat lingkungan di sekitarnya, itu membuat lingkungan terlihat tidak terawat serta kotor. Lalu yang terakhir itu adalah manusia sebagai perusak. Maksudnya adalah karena disebabkan oleh banyaknya kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi, maka tidak jarang terjadi eksploitasi alam secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Eksploitasi tersebut akan mengakibatkan beberapa hal buruk. Salah satu diantaranya yaitu berkurangnya beberapa organisme atau yang paling parahnya lagi dapat menyebabkan kepunahan dari beberapa organisme. Yang 4 tadi kita sudah bahas itu merupakan peran-peran manusia terhadap lingkungannya. Lalu kita masuk pada polutan dan cirinya. Polutan merupakan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan kerusakan atau perubahan pada lingkungan yang dapat juga merugikan manusia, makhluk lain yang juga hidup di sekitar lingkungan tersebut. Lalu ciri-ciri dari polutan itu ada 3. Yang pertama, memiliki jumlah yang lebih dari batas normal. Yang kedua, terdapat di waktu yang tidak seharusnya. Yang ketiga, terdapat di tempat yang tidak seharusnya. Menurut tempat terjadinya, pencemaran itu dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, serta pencemaran tanah. Yang pertama kita bahas mengenai pencemaran udara. Umumnya berasal dari berbagai asap atau buangan-buangan pabrik ke udara yang mengandung zat-zat tercemar. Zat-zat tercemar itu beberapa diantaranya ada CO2, CO, CFC, juga ada SO dan SO2 serta asap rokok. Kita bahas satu persatu mengenai CO2. Dia berasal dari aktivitas industri atau pabrik-pabrik. Gas CO2 sebenarnya ini dapat diubah juga menjadi O2 atau oksigen dengan bantuan tumbuhan. Tetapi di kota-kota besar kita bisa lihat sendiri bahwa tumbuhan-tumbuhan itu jarang ditemukan sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Lalu ada lagi CO. Biasanya disebabkan oleh asap dari kendaraan. Lalu yang ketiga ada CFC atau chlorofluorokarbon. Itu biasa dipakai sebagai pengembang busa untuk AC, air conditioner atau pendingin ruangan. Lalu ada lemari es serta hairspray. Kalau CFC ini digunakan secara terus-menerus, dia akan mengakibatkan lapisan ozon menjadi berlubang. Lalu yang ketiga itu SO dan SO2. Apa sih SO dan SO2 ini? Dihasilkan dari pembakaran minyak dan batu bara. Dari pembakaran minyak dan batu bara ini dapat menyebabkan terjadinya fenomena hujan asam. Lalu yang terakhir itu zat-zat yang berbahaya yaitu asap rokok. Asap rokok menjadi berbahaya karena mengandung berbagai zat atau bahan pencemar yang dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan dan berbagai dampak-dampak lainnya. Lalu kita lihat di sini ada dampak-dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara. Yang pertama, lapisan ozon menjadi berlubang, menyebabkan terjadinya fenomena hujan asam, lalu timbul berbagai penyakit pernafasan, khususnya penyakit paru-paru. Lalu di sini juga terdapat tanaman yang membantu penyerapan polutan di udara yang berbahaya. Selain untuk menyerap polutan yang berbahaya, dia juga dapat menyerap radiasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini namanya adalah tanaman sansifera atau biasa kita sebut juga dengan lidah mertua. Biasanya di setiap rumah pasti ada tanaman ini. Kalian boleh mengamati rumah-rumah di sekitar kalian atau bahkan di depan rumah kalian apakah ada tanaman seperti ini. Karena umumnya ada. Lalu selanjutnya
kita bahas mengenai pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena masuknya atau terdapat zat serta komponen asing di dalam air yang mengakibatkan kualitas air menjadi terganggu. Lalu sumber pencemaran air ini terdiri dari 4. Yang pertama, limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri, dan menangkap ikan dengan racun. Yang pertama kita bahas mengenai limbah pertanian. Biasanya di pertanian itu memakai insektisida, namun pemakaian ini dapat menyebabkan biota sungai menjadi mati. Oleh karena itu disarankan untuk dapat memakai insektisida yang secara khusus dapat membunuh hewan sasaran saja dan bersifat mudah untuk diuraikan. Jadi dia tidak membunuh hewan atau organisme lain yang tidak diperlukan. Lalu yang kedua ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, kalau dia jenisnya cair, dia dibuang melalui aliran air sehingga sampai ke sungai dan menyebabkan pencemaran air. Selain itu ada juga sampah jenis plastik yang pasti ikut terbawa. Sampah plastik ini akan menumpuk pada aliran air dan mengakibatkan bencana seperti banjir. Lalu yang ketiga itu limbah industri. Limbah industri atau pabrik-pabrik biasanya dia membuang limbahnya ke sungai. Limbah yang bersifat organik biasanya akan menimbulkan bau busuk atau bau tidak sedap. Sedangkan polutan yang anorganik biasanya dia akan menimbulkan buih-buih dan mengubah warna. Biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir, menangkap ikan dengan racun. Akibat dari pemakaian racun tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada biota air serta membunuh semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi hewan-hewan yang tidak dibutuhkan sebenarnya juga dapat ikut mati karena terkena racun dari nelayan tersebut. Lalu di sini ada tanaman yang dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air. Dia adalah eceng gondok atau nama ilmiahnya itu adalah Eichhornia crassipes. Ini eceng gondok. Lalu selanjutnya ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah umumnya berasal dari sampah rumah tangga, aktivitas industri, kawasan pertanian, ataupun kawasan peternakan. Pada gambar berikut adalah contoh terjadinya pencemaran tanah. Di sini terdiri dari banyak sekali sampah-sampah plastik yang terdapat di tanah. Tentu hal ini pertama mengganggu pemandangan, lalu yang kedua juga merusak kualitas dari tanah itu sendiri. Lalu kalau kita melihat ini kan jadi terlihat kurang enak dipandang untuk mata, ya kan? Selain dari gambar ini juga terdapat dampak lain yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Yang pertama itu punahnya beberapa spesies. Akibat dari banyaknya polutan yang menyebar melalui air, tanah, udara, dapat mengakibatkan beberapa makhluk mengalami keracunan atau yang paling parah dapat juga menyebabkan kematian. Lalu yang kedua ini meledaknya jumlah hama. Dengan meningkatnya penggunaan dari pestisida, maka akan menyebabkan kematian pada predator sehingga hama akan berkembang tak terkendali. Jadi karena predatornya itu punah, maka si hama ini berkembang sangat pesat. Lalu yang ketiga, gangguan keseimbangan lingkungan. Dengan terjadinya kepunahan pada beberapa spesies tertentu, maka jaring-jaring atau rantai makanan akan mengalami perubahan juga. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan pada lingkungan. Lalu selanjutnya ada kurangnya kesuburan tanah. Penggunaan insektisida dan pupuk yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan tanah. Insektisida yang berbahaya itu dapat menyebabkan kematian fauna tanah. Dan penggunaan pupuk yang berlebihan akan membuat tanah menjadi asam. Jadi untuk penggunaan pupuk, untuk penggunaan insektisida, kita juga harus memperhatikan jumlah atau banyaknya. Karena kalau terlalu banyak kita menggunakannya, maka akan terjadi penurunan kesuburan tanah. Lalu selanjutnya ada terjadi keracunan dan penyakit. Terjadi keracunan dan penyakit ini dapat terjadi pada bahan makanan yang mengandung zat-zat tercemar atau berbahaya. Dapat melalui ikan, sayur, atau bahan-bahan makanan yang lainnya yang mungkin akan dikonsumsi oleh manusia. Lalu yang terakhir, ini terbentuknya lubang ozon dan efek rumah kaca. Masalah yang dirasakan oleh hampir seluruh makhluk hidup adalah efek rumah kaca yang diakibatkan oleh terbentuknya lubang pada ozon. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya kadar karbon dioksida di udara. Penebangan hutan, banyaknya asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor atau pabrik, penggunaan pendingin, ruangan yang berlebihan, dan lain-lain. Yang tadi kita dengarkan adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah. Oke, sekarang kita masuk ke cara-cara penanggulangan dari pencemaran. Di sini ada beberapa gambar yang dapat kita lihat. Yang pertama kita lihat dulu gambar yang di atas ini. Ada seorang anak yang dia memilah sampah berdasarkan jenis
limbahnya. Di sini dia memegang kulit pisang yang berarti itu adalah sampah organik. Sampah organik lainnya itu seperti sisa-sisa makanan, kulit-kulit buah, dan lain sebagainya itu termasuk ke sampah organik. Sedangkan sampah anorganik itu contohnya kaca, kayu, plastik, kertas, itu merupakan contoh dari sampah anorganik. Kebiasaan untuk memilah sampah ini juga sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membantu pengurangan pencemaran. Lalu gambar di bawah sebelah kiri ini kita bisa lihat orang-orang sedang mengadakan kerja bakti di lingkungan mereka. Kerja bakti ini dapat dilakukan dengan membersihkan got atau solokan, lalu juga dapat menyapu jalanan dari kotoran, mungkin ada daun-daun kering yang jatuh itu kita ambilin. Terus ada juga mungkin kegiatan-kegiatan untuk menanam kembali pepohonan di sekitar rumah supaya terlihat lebih hijau dan banyak oksigen yang terdapat. Lalu kita lihat lagi di sini ada gambar orang sedang menanam tanaman. Penanaman tanaman ini harus dilakukan sebanyak-banyaknya, terlebih lagi di kota-kota besar karena dapat meningkatkan jumlah oksigen juga. Lalu di sini ada kegiatan 3R, reuse, reduce, dan juga recycle. Reuse sendiri merupakan penggunaan ulang dengan menggunakan kembali kemasan atau produk yang sudah dipakai. Contohnya kita menggunakan botol minum, kita menggunakan kotak makan atau kotak bekal pada saat bepergian. Lalu yang kedua ada reduce. Reduce itu mengurangi produk yang tidak dapat digunakan kembali atau tidak dapat didaur ulang. Contohnya itu plastik atau kresek. Cara lain yaitu dengan cara saat kita belanja ke pasar, kita belanja ke swalayan atau tempat lain, Indomaret, Alfamart, kita membiasakan diri untuk membawa kantong belanja sendiri. Kantong belanja yang biasanya itu dia bukan dari plastik tapi dari seperti kain, jadi kita bisa memakai berkali-kali. Lalu yang ketiga itu ada recycle. Ini dengan mendaur ulang sampah menjadi suatu produk yang baru. Contohnya itu mendaur ulang kertas dan kaleng aluminium. Contoh-contoh lainnya dari recycle itu dengan pembuatan kotak pensil, lalu ada lagi tas, ada lagi dompet yang dapat diproduksi dari sisa atau kantong kopi, kantong deterjen, itu bisa dipakai kembali atau didaur ulang. Oke, tadi kita sudah memaparkan materi tentang pencemaran lingkungan. Kalian boleh mengamati lingkungan di sekitar kalian, adakah fenomena seperti pencemaran air, pencemaran tanah, atau pencemaran udara. Kalian boleh melihat-lihat di sekitar kalian. Lalu untuk pengisian dari lembar diskusi yang sudah dibagikan, nah sekarang kalian boleh buka lembar diskusi yang sudah diberikan. Di sini terdapat materi pengantar mengenai pencemaran lingkungan. Lalu kegiatan ini akan kita lakukan di luar rumah. Jadi kita melakukan kegiatan penjelajahan. Yang kita butuhkan di sini alat-alatnya itu ada alat tulis, ada LDS, ada handphone. Alat tulis itu bisa kertas, pulpen, pensil, pokoknya untuk kalian mencatat apa-apa saja yang kalian temukan nantinya. Lalu LDS ini boleh kalian print, boleh kalian bawa melalui handphone, juga boleh dilihat dari handphone sebagai pengantar. Jadi kalian pada saat di luar nggak bingung harus nyari apa. LDS itu ini ya, ini namanya LDS. Lalu ada handphone ini gunanya untuk selain tadi melihat panduan LDS, bisa juga untuk mengambil foto atau dokumentasi pencemaran yang kalian temukan. Misalnya kalian menemukan pencemaran tanah, itu di tanah ada plastik, kalian foto sebagai bukti. Lalu langkah-langkah kerjanya itu, yang pertama cari pencemaran yang terdapat di sekitar rumah masing-masing. Jadi bukan ke rumah teman ya, jadi ini di rumah masing-masing. Amati pencemaran tersebut, boleh difoto. Tadi kan kita sudah bawa handphone untuk foto ya, untuk dijadikan dokumentasi. Lalu kalau kalian sudah menemukan beberapa pencemaran, misalnya kalian sudah menemukan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, kalian sudah kumpulkan juga foto-fotonya, kalian pulang ke rumah. Lalu kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ini boleh dari terserah kalian yang mau bikin grup di Line, WA, di mana aja, pokoknya online, nggak perlu bertemu secara langsung, by online saja. Kalian diskusi dan gabungkan hasil yang sudah didapat dari masing-masing orang. Jadi misalnya si A dapat 3, si B dapat 2, nanti kalian diskusi, oh saya dapatnya pencemaran tanah kayak gini. Lalu digabungkan, data-datanya itu digabungkan. Lalu tadi ini udah ya didiskusikan hasil pengamatan. Jangan lupa juga untuk membuat logbook. Ini sangat penting ya, dibuat logbook. Contoh logbooknya nanti ada di lampirannya, kita lihat ya. Kita lihat dulu soal di sini. Ini soal yang harus dijawab oleh kelompok kalian masing-masing. Jadi dikumpulkannya itu setiap kelompok satu, bukan dikerjakan satu orang satu, tetapi satu kelompok satu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ya. Nih yang nomor 2, kalian menyertakan foto-foto yang tadi sudah diambil melalui handphone. Lalu kalian
diskusikan kira-kira dampak dari pencemaran ini tuh apa dengan kelompok kalian, lalu dituliskan di sebelah sini. Ini saya rasa sudah cukup jelas. Untuk pertanyaan lainnya, kita ke bawah lagi, logbook pengamatan. Contoh logbook tuh seperti ini ya. Jadi kalian mengisi tanggal, lalu kalian melakukan apa sih pada hari itu. Kalau ada dokumentasinya boleh ditaruh di sini. Misalnya, pada tanggal 6 bulan 2 2021, kalian melakukan menyusun dan diskusi hasil pengamatan dengan kelompok. Seperti itu. Jadi apapun kegiatan yang kalian lakukan, kalian catat di logbook. Supaya kita tahu bahwa kamu hari ini kayak gini, hari ini kamu mengerjakan ini. Oke? Saya rasa itu sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari penulisan atau pengisian LDS-nya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu, jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih.